Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaweruh Kejawen Islam ini mau menerangkan ilmu pawukon. Jadi ilmu pawukon itu apa saja? Yaitu pawukon itu ada 30, yaitu namanya ada Sinto, Pandep, Ukir, Krantil, Tolu, Gumbreg, Warigalit, Wariagung, Julungwangi, Sunggang, Galungan, Kuningan, Langkir, Mandasia, Julung Pujut, Pahang, Purwelut, Marakeh, Tambir, Mandakungan, Maktal, Wuya, Manail, Perang Bakat, Bala, Wugu, Payang, Kulawu, Dukut, Watu Gunung. Jadi pawukon itu ada 30. Pawukon itu menerangkan hari baik dan hari tidak baik. Contohnya menerangkan adanya paringkelan, yaitu ringkel jalmo, ringkel aryang, kala kubur, dina uwas lan sangaring taun. Menerangkan lagi ada hari tali wangke, sampar wangke, Sare Agung, Kolodite, Dendan Kukudan, Sengkang Turunan. Nah itu apa saja yaitu yang dinamakan hari uwas, yaitu ada uwas, kolo kubur. Nah, contohnya itu. Jadi misalkan itu orang mau menikah, mendirikan rumah, orang boyongan, membuka pekerjaan, yaitu contohnya buka toko, buka apa, itu harus tahu hari yaitu kolo kubur. Yaitu kolo kubur itu ada 26 wuku, itu ada 30, tapi yang ada kolo kuburnya itu ada 26. Jadi yang 4 itu, hukum 4 itu tidak ada kolo kuburnya. Jadi kalau orang Jawa itu misalkan mau mencari kolo kubur itu harus tahu ini. Kalau pakemnya, kalau orang Jawa kalau tidak punya apa itu namanya tatal, harus tahu pakemnya ini ada di tangan. Ini cara menghitungnya. Jadi kalau ini contoh misalkan mau cari hari kolo kubur Pasundari lah namanya. Itu kalau di tangan ini, itu sini ini hari Sabtu, sini Minggu, ini Jumat, ini Kamis, ini Rabu, ini Selasa, ini Senin. Jadi kalau orang Jawa mau cari hari itu cukup pakemnya ini di tangan di ini ya. Jadi misalkan mau cari kolo kubur, jadi ngitungnya di sini. Ini di Sabtu. Ini pakemnya itu kalau di sini itu Sinto. Jadi Sinto itu di sini. Jadi kalau kubur Sinto itu di sini. Di sini berarti ini Sabtu. Nah, ini Sabtu, ini kalau kubur Sinto itu di hari Sabtu. Jadi nanti Sinto landep. Nah, landep itu tidak ada kalau kuburnya. Adanya Sinto landep Wukir. Wukir itu di sini di hari Minggu. Nah, ini Sinto ya landep, tidak ada kalau kubur yang Wukir. Jadi kalau Wukir misalkan cara itu di hari Minggu. Wukir, Krantil, Tolu, Gumbreg, Warigalit. Nah, Warigalit itu kalau kuburnya di sini. Ini berarti kalau kuburnya di hari Kamis. Misalkan hari kalau kuburnya wuku Tolu, nah itu ngitungnya di sini. Jadi Sinto, landep, Wukir, Krantil, Tolu. Berarti Tolu itu kolo kubur Pasundarinya itu di hari Selasa.
Jadi itu cara menghitungnya. Makanya kalau orang Jawa mau mendirikan rumah, kalau di wuku Sinto itu ndak boleh. Itu namanya ringkel jalmo. Ringkel jalmo itu di sini. Setiap di sini itu ada ringkel jalmo. Itu ada 6. Jadi tiap hitungan di sini itu tidak boleh untuk mendirikan rumah, buat bangunan, toko itu mendirikan toko, bepergian itu tidak boleh. Jadi kalau misalkan mau cari hari tinggal jalmo, nah itu hitungnya di sini. Nah, jadi ada Sinto, nah berarti ini Sinto ini 1 minggu tidak boleh untuk apa itu untuk hajatan. Jadi hajatan apa saja, khitanan, sunatan itu Sinto. Ini Sinto ini sebab ini namanya ringkel jalmo. Ini Sinto, landep, ukir, kerandil, tolu, gumbrek, warigalit. Nah ini warigalit ini ya tidak boleh. Jadi setiap buku itu ada itu. Nanti misalkan ringkel Aryang, ini kan ringkel jalmo. Ya sini ringkel Aryang ini. Ringkel Aryang ini menerangkan yaitu hari pengapesan. Jadi ada pengapesannya tanaman, misalkan daun, menanam daun, itu mbako misalkan itu yang diambilkan daunnya. Jadi jangan pas pengapesan paringkelannya daun. Misalkan manusia, ini paringkelan juga manusia, ini tidak boleh juga untuk mendirikan rumah, untuk pernikahan, hajatan yang penting-penting itu tidak boleh. Sebab itu ya juga pengapesan manusia. Kalau ini menerangkan untuk pengapesannya kewan darat. Contohnya ya sapi, wedus, itu misalkan mau beli, mau itu jangan ngambil yang ini. Jadi ini untuk hewan darat. Kalau hitungannya di sini, jatuhnya di sini. Nanti untuk kewan laut, contohnya ikan, mau melihara ikan itu jangan. Ini sebab untuk pengapesannya ikan. Kalau sini hitungan sini itu paringkelannya untuk apa itu burung. Nah, jadi burung mau burung yang bagus-bagus itu mau beli jangan di pengapesannya burung. Dan yang satu hitungan sini itu paringkelannya bagi benih. Contohnya mau menebar benih padi, benih tembakau, contohnya benih-benih. Ini kalau karena ini ringkel jalmo, ringkel aryang itu yaitu menerangkan pengapesan. Jadi pengapesan ada pengapesan yaitu tadi pengapesannya tumbuhan, pengapesannya manusia, pengapesannya kewan darat, pengapesannya kewan laut, burung dan benih. Itu ringkel aryang rangkan itu. Nah, cara-caranya menghitung ya, jadi misalkan di buku landep, nah, landep itu kan bukunya landep itu di hari, kalau paing setelah paing landep kan legi, jadi legi paing, nah ini pon. Jadi setiap minggu pon itu minggunya landep, nah itu di hari Sabtu Senin. Nah, jadi hari Senin itu untuk penghapusannya manusia, contohnya itu, dan itu berputar. Nanti setelah Senin landep ukir itu di hari Rabu Selasa gitu, nanti hitungannya berputar. Jadi kalau mau ingin yaitu beli hewan darat, hewan laut atau apa-apa itu harus tahu hari paringkelan. Hari paringkelan itu hari pengapesan. Itu ada pengapesannya yaitu tadi namanya, kalau di sini diarana tungle,
Aryang Warukung Paningron Wasmawolu. Di situ menerangkan pengapesannya macam-macam tumbuhan, manusia, kewan darat, kewan laut, burung, dan benih. Jadi banyak ilmu pawukon itu menerangkan pengapesan, itu pengapesannya macam-macam. Misalkan mau lihat hari tali wangke, sampar wangke, sare agung, kolodite, dendan gugudan, sengkang turunan, itu menerangkan apa saja nanti bisa diterangkan di ilmu pawukon ini. Jadi ilmu pawukon itu sangat penting sekali untuk menentukan hari baik dan jeleknya untuk hari. Nah, sekian dulu. Nanti kita sambung lebih detail lagi, kita bahas di hari UAS itu apa saja, hari kalau kubur Pangsundari itu apa saja, yang diterangkan itu macam-macam. Tali wangke itu apa saja, sampar wangke itu hitungnya bagaimana, itu nanti diterangkan lebih detail lagi. Jadi ini hanya grambangannya saja. Ya, sekian ini dari Kawruh Kejawen Islam menerangkan ilmu pawukon. Ya, sekian, terima kasih. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara semua, saya minta maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.